Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib as'adakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang mubarakah ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan senantiasa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar lulus dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar cinta kepada Allah dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan pada saatnya nanti kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, masih pada pasal tentang sifat-sifat salat, yaitu rukun yang keempat, yakni membaca suratul Fatihah di dalam setiap rakaatnya. Jemaah sekalian, wa innama tusannu qiraatul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyati fatukrahu lahu wakila muharrimu. Jadi wa innama tusannu, kesunahan membaca ayat di atas, misalnya tadi sebagaimana kita bahas kemarin itu surah Al-Falaq pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua surah An-Nas, ya. Untuk itu kesunahannya itu hanyalah bagi imam. Orang yang sholat sendiri dan makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya dalam sholat jahriyah, ya. Jika makmum sudah mendengarkan bacaan imamnya, maka baginya makruh membaca ayat, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya. Artinya, coba kita kembali dulu. Jadi sebagaimana dikatakan kemarin bahwasanya walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula ka'an qara'al ikhlasa fahal yaqra'al falak tataran litartibi awil kausara nazran litatwilil ula kullun muhtamal. Jika membaca surah secara tertib akan menyebabkan terjadi bacaan pada rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Nah, kan tertib ge. Ya.
Tapi ternyata akan lebih panjang. Kan disunahkan kemarin kan pilih beta, pilih pu ayat matondo atau surah matondo rakaat pertama, rakaat kedua nama poro kan ente. Tetapi setelah kita mendapatkannya, ternyata di rakaat pertama itu kita mendapatkannya yang lebih pendek. Misalnya pada rakaat pertama itu kita membaca Al-Ikhlas. Ya. Lantas untuk rakaat kedua, apakah membaca surah Al-Falaq? Karena meniti beratkan urutannya, tertibnya. Gitu kan? Kan ulupu kulhuwalaga daripada kulhubil falaga. Atau membaca surah Al-Kautsar karena meniti beratkan memperpanjang rakaat pertama. Yang dipilih ke. Nah, kedua masalah ini sama-sama ihtimal, serba memungkinkan, tetapi yang lebih mendekati kebenaran adalah yang pertama, yaitu membaca surah Al-Falaq, tertibnya. Meskipun ondopu Al-Falaq rakaat kedua daripada rakaat pertama tadi itu. Karena melihat tertibnya, urutannya ulupu Al-Ikhlas daripada Al-Falaq. Nah, seperti yang dikomentari oleh guru kami dalam kitab Syarah Minhaj yang Mu'tamad, membaca sebagian surah Al-Falaq karena untuk mengumpulkan antara tertib dan memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama. Makanya itu tadi dikatakan wa innama tusannu qiraatul ayati li imami wa munfaridin wa gairi ma'mumin sami'a. Jadi kesunahan membaca ayat di atas hanyalah bagi imam sejatinya. Matondo laung poro tertib kan nih. Nah, orang yang salat sendirian dan makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam dalam salat zahriyah. Ya. Jika makmum sudah mendengarkan bacaan imamnya, maka baginya makruh membaca ayat. Nah, bahkan ada yang mengatakan haram. Ini kan pendapat ini. Ya. Karena ketika imam membaca ayat itu, dalam berita. Apa kebaca ayat juga? Enggak. Kadee Pak Mendaita. Kalau imam membaca waladdallin amin, Mendaita makmum langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu sampai waladdallin. Kemudian imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Mendaita makmum kadee Pak. Ya. Mendaita makmum kadee Pak baca imam ge. Ya. Tidak usah lagi kita membaca. Kadepa baca imam sampai selesai. Kalau imam keliru, kita perbaiki bacaannya. Ya. Kalau salah gerakan, kita tegur dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallah. Ya. Itu maksudnya gini. Jadi yang membaca itu adalah hanyalah imam. Ayat ini setelah waladhdallin, setelah Al-Fatihah itu. Jadi makmum itu tidak membaca ayat lagi. Kecuali ini tadi kita dalam keadaan sholat sendiri atau kita tidak mendengar lagi suara imam. Tetapi manakala kita mendengarkan suara imam, membaca ayat-ayat pendek itu, ayat surah-surah itu selain Fatihah itu atau setelah Fatihah itu, maka di sini dikatakan baginya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram dibaca. Karena kita lebih afdal dengarkan saja apa yang dibacakan oleh imam itu. Nanti ya, jelas deh. Dia malam online dia dapat online sambil berjamaah nih. Ya. Bahkan di Tarjih Muhammadiyah itu kalau sudah imam membaca Al-Fatihah itu mereka tidak baca lagi surah Al-Fatihah. Kan ada ya, kalau di Tarjih Muhammadiyah itu. Tetapi bagi
warga Nahdlayin termasuk kitab ini itu tadi setelah, karena kaidahnya adalah tidak ada solatnya seseorang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Makanya setelah imam membaca Al-Fatihah itu barulah kita lagi membaca Al-Fatihah gitu. Tetapi kalau di Muhammadiyah itu, tarjih Muhammadiyah itu, karena imam sudah membaca Al-Fatihah sudah cukup mewakili. Makmum itu cukup mendengarkan saja dengan baik. Karena bacaannya itu sudah diwakili oleh imam, baik Al-Fatihahnya maupun surah-surahnya. Makanya ketika imam membaca surah-surah, kita jangan lagi membaca surah-surah juga. Kita dengarkan saja dengan seksama. Amma ma'mumun lam yasma'ha. Adapun mengenai makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya, ya, au sami'a sautan li yumayyizu hurufahu wa yaqra'u sirran, atau dapat tetapi nalu kuringa tetapi huruf-hurufnya tidak jelas, ya, lakin yusannu lahu, ya, maka disunahkan membacanya secara pelan-pelan. Itu jadi karena tidak kedengaran. Kalau karena imamnya tiringa daripada kosong ini, ketika imam kita tiringa-tiringa gini, kita disunahkan untuk membaca saja. Namun baginya disunahkan bagaimana pada 2 rakaat pertama, ya, salat sirriyah, meletakkan Fatihah sesudah imamnya jika ia mengira masih cukup untuk membaca Al-Fatihah sebelum ruku. Nah itu. Jadi disunahkan ini maksudnya adalah ketika pada 2 rakaat pertama. Ya, karena waladhdallin ka amin berarti amin ngena diri enggak elin mana ya. Jadi kita disunahkan untuk makmum itu daripada diam kosong kate juga tiar kate ya gompol baca surat ayat pendek gombine. Tetapi kalau mendengarkan imam, kita wajib mendengarkan dengan seksama. Wahina izin yastagilu bid-du'ai lal qiraati. Sementara di dalam waktu menanti imamnya, baginya sunnah meletakkan dan membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ya. Wa qala al-Mutawalli wa aqarrahu Ibnu Rif'ati yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi sirriyati lil khilafi fil i'tidadi biha hina izin walijriyah, ya, walijriyani qaulin bil butlani in faraga minha qablah. Jadi Imam Al-Mutawalli berkata, kemudian ditetapkan oleh Imam Ibnu Rif'ah, bagi makmum makruh membaca Al-Fatihah sebelum imam memulainya, sekalipun hal itu pada sholat sirriyah. Ya, sebab masalah sah Fatihah yang demikian itu masih diperselisihkan. Dan ada pendapat bahwa hal tersebut menyebabkan batal sholatnya jika makmum selesai membaca Al-Fatihah sebelum imamnya. Itu taki penegas mantap ini. Jadi kaidahnya seperti ini, kita itu tidak boleh mendahului imam, termasuk di dalam suratul Fatihah. Nah, apalagi yang didengar. Jadi aina to'i bisa Allahu Akbar, kita langsung baca Al-Fatihah sementara imam juga belum baca, tidak boleh. Ya. Bahkan di sini dikatakan sekalipun di dalam surah sirriyah,
salat wasirri, apa nih, zuhur, asar, itu kan sirri, tidak kedengaran. Ya setidaknya kita tunggu-tunggu dulu lah. Karena jangan sampai kita malah nanti mendahului imam. Tetapi karena kita terdengar, ya boleh saja nih karena tiba aja tege. Ya makanya, tapi sebaiknya pelan-pelan saja, jangan sampai kita terburu-buru. Akil kaidah nih. Ya. Tapi di sini dikatakan yang paling jelas itu apalagi di dalam sholat zahariyah, sholat yang sholat maghrib, subuh, isya, jelas-jelas kita mendengar imamnya baca Al-Fatihah, sementara kita wangguri Fatihah, wah tidak boleh. Itu. Bahkan dikatakan di sini menyebabkan batal sholatnya. Jika makmum selesai membaca Fatihah sebelum imamnya, batal ya. Ya. Iya dah. Iya. Ya kalau tuh orang batin kan tiba-tiba nabat cari ulah loh Pak. Allahu Akbar, langsung baca sia. Mestinya isi tadi deh. Makanya ente kau lihat baca iftitah deh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi sampai itu kan. Nanti kan biar nanti imamnya baca Al-Fatihah gitu. Sebab batis baca itu sebaca Allahu Akbar, baca Allah benar makmum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara imam saja belum mulai. Nah dikatakan sini malah batal sholat kita. Batal sholatnya makmum itu. Karena dia telah mendahului imam. Ya. Far'un. Cabang. Yusannu li ma'mumin faraga minal fatihati fi salisati. Awir rabi'ati. Aw minat tasyahudi. Al-awwali. Qabalal imami. Ayyastagila bidu'ai fihima au qiraatin fil ula wahia aula. Jadi sunnah bagi makmum yang sudah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga ataupun keempat, atau selesai membaca tasyahud awal sebelum imamnya selesai, agar berdoa atau membaca Al-Quran, sedang yang terakhir adalah lebih utama daripada berdoa. Ya. Jadi ini disunahkan saja ini karena ada kekosongan. Ya, bagi makmum. Tapi bagi imam tidak boleh kelamaan. Jadi imam untuk rakaat ketiga dan keempat ngori Al-Fatihah londoru. Nah, bagi makmum kalau ternyata sudah baca Al-Fatihah, imamnya belum selesai, belum ruku, kita disunatkan untuk membaca surah-surah itu supaya tidak terjadi kekosongan. Itu maksudnya. Nah, wa yusannu lil hadiri fi salati jum'atin wa isaiha suratul jum'ati wal munafiquna au sabbih wa hal ataka. Ini bagi orang yang menghadiri salat Jumat dan Isya malam, atau malam Jumat, Isya malam Jumat, hari Jumat atau Isya malam Jumat, misalnya naisi ya, naiknya hari Kamis, ya naisi malam Jumatnya, ya. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua sudah membaca suratul Fatihah, sudah membaca, sudah sunnah membaca surah Al-Jumu'ah malamnya, ya, malamnya Isya itu. Lalu Al-Munafiqun, Al-Munafiqun tak baca mana ini. Besi surah ayat 11 Al-Munafiqun itu, atau surah Al-A'la.
Ya, al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama. Kemudian rakaat keduanya al-ghasiyah, hal ataka hadisul ghasiyah. Ya, kalau surah Al-Munafikun itu ayat 11 ya. Iya, surah Al-Munafikun, Jumu'ah wa Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina bagaimana itu ya? La edres al-Jumu'ah itu deh. Nah, masuk Al-Munafikun ayat 11. Ama bartaki baca madapnya nih falimada. Pokoknya itu untuk rakaat keduanya. Dan pada sholat subuhnya, jika waktunya cukup, sunnah membaca surah Alif Lam, ya, Alif Lam Mim, Tanzil dan seterusnya itu surah Sajadah. Tempuh tadi. Kalau dari tengah pihak Allah ta walau tara, sepotong tempuh serambang sebut jumpa ini sunnahnya. Pala baca si kira-kira itu baca si do gini misalnya madanu usasanu tempuh serambang ini apa boleh kidi. Dondo ga surah Sajadah. Ya. Kemudian untuk rakaat keduanya hal ata alal insan surah ad-dahar atau surah al-insan ya, hal ata alal insani alad dahri lam yakun syai'a mazkura nih itu disunahkan itu pala batis ure aina pangihe ni pun biasa baik Pak. Jadi untuk subuh harinya di hari Jumat itu disunahkan membaca surah Sajadah rakaat pertama dan rakaat keduanya adalah surah Al-Insan atau surah Ad-Dahar. Dan pada waktu sholat maghrib sunnah membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini secara umum ini untuk ini baik. Makanya mada biasa kalau sih imam sanu itu Pak. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Selain corona ini sunnah, Pak. Ya. Kalau kita pernah lauda Masjid Raya Makassar, warta elin kan Masjid Al-Markas, yang mata diri kan Masjid Raya. Itu di Masjid Raya itu padahal do hafa Qur'ana, pala sampai maghribnya nggak pabana do buake. Nggak baca na Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, kadewon bebe isa pias gompol dodol itu. Ya, tapi kalau maghrib itu ada pasti itu dibaca karena memang dikejar sunnahnya. Kalau Isa biasanya surah apa nih? Wattini wazaitun. Atau surah itu tadi, surah akhir Al-Baqarah itu, surat Isa. Ada semua sebenarnya, nanti ada sini. Nah, kemudian wayu sannu qira'atu huma fi subuhil jum'ati wa ghairiha lil musafiri wa fi raka'atil fajri wal maghribi wat tawafi wat tahiyyati wal istikharati wal ihrami lil ittiba'i fi kulli. Nah, untuk surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas tadi itu disunahkan pala bagi pertama pada subuh hari Jumat dan hari lainnya bagi orang yang sedang musafir. Kalau dalam perjalanan subuh malah subuh harinya justru disunahkan membaca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi dalam keadaan musafir. Ya. Juga dibaca pada saat sholat qabliyah subuh.
Atau sholat fajar ke? Ya. Atau sholat maghrib. Atau dalam keadaan tawaf. Ataupun tahiyatul masjid. Ataupun istikharah dan ihram. Ini selalu digunakan apa? Rakaat pertama adalah al-kafirun, rakaat kedua adalah al-ikhlas. Aina panangin tengkre. Kai, balik dong kai. Ake coba baca ustaz mana setiap maghrib. Dia ake sunnah apa? Ake sunnah na. Jadi aina bos yang tadi bapak satu madraki ke? Iya, ini sunnah. Lau taraka ihdal muta'ayyanatain fil ula ata bihima fis saniyah au qara'a fil ula ma fis saniyah. Jika seseorang itu meninggalkan bacaan satu dari surah yang telah ditentukan di atas, maksudnya tadi Al-Kafirun pada rakaat pertama, ya, dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua, maka pada rakaat kedua hendaknya dibaca kedua-duanya. Kalau lupa nih dah, ya. Kalau pada rakaat pertama membaca surah, mestinya adalah surah sunnah dibaca pada rakaat kedua, maka pada rakaat kedua membaca surah yang mestinya dibaca pada rakaat pertama. Ya. Jadi pertama begini. Ternyata kita ini fandaita wati baca tas al-kafirun, baca ta alhaakumut takasur rakaat pertama. Maka nanti di rakaat kedua ini baca dua-duanya. Baca Al-Kafirun dan Qul Huwallah. Karena kita lupa. Ya. Tapi gini, maka pada rakaat kedua hendaknya dibaca kedua-duanya. Kalau pada rakaat pertama membaca surah yang mestinya sudah dibaca, artinya surah Al-Kafirun. Nah, sementara pada rakaat kedua, artinya kalau pada rakaat pertama membaca surah mestinya sunnah dibaca pada rakaat kedua, artinya Qul Huwallah, maka pada rakaat kedua membaca surah yang mestinya yang dibaca pada rakaat pertama. Tidak apa-apa, diputar saja. War terlanjur kita baca ta Qul Huwallah pertama, maka nanti biar tidak apa-apa rakaat kedua nanti Qul ya al-Kafirun. Ya, ini sunnah. Malah kembali ke tertib tadi itu. Ya, kan gitu. Lau sara'a fi ghairi suratin muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyana nadban. Jika ia terlanjur membaca surah yang bukan ditentukan di atas, maksud tadi itu ya, lainnya baca Qul ya maupun Qul Huwallah, sekalipun karena lupa, maka sunnah memotongnya dan ganti membaca surah yang telah ditentukan di atas. Ya, kalau tiba-tiba nefan itu, tidak apa-apa, kita ganti saja. Sunnah gini, tapi selanjutnya tidak apa-apa. Tapi rakaat sunnah. Nah, kebetulan main data di maghrib. Waladhdallin. Amin. Midin data. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Tiba-tiba ke wanita, tidak apa-apa, ulang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak apa-apa, ganti. Dia suruh ganti aja. Selagi masih ingat gitu. Kalau mau dapat sunahnya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, langsung sampai goreng gitu. Tapi kita tidak dapat sunahnya. Iya. Artinya apa penting nih, wa inda doiki roktin suratani qasiratani afdalu
min ba'di tawilataini al-muta'ayyataini khilafan lil fariki. Dalam keadaan waktu telah mendesak, maka dua surah yang pendek-pendek adalah lebih utama daripada potongan dua surah panjang-panjang yang telah ditentukan di atas. Lain halnya dengan pendapat Imam Al-Fariki. Nah, kalau misalnya sudah ini waktu poin ini tengok apa poro-poro nih. Rakaat pertama Al-Kausar. Al-Kausar nih, ya inna atau inna Al-Kausar. Rakaat kedua, kul huwallah, selesai. Ngupa apa poro-poro. Aina paksa kuliah karena lumayan ondor Apalagi do mati biasa baca kuliah, jadi ulang terus tinggal gorina. Enggak hirumam belakang, lakum dinukum. Ampun gori. Ngangor sebedol. Kemudian walau lam yahfaz illa ihdal muta'ayyanain mu'ayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bisuratin hafizaha wa in fatahul wala. Jika hafalnya hanya sebuah surah saja dari yang telah ditentukan, maka hendaknya surah itu dibaca dan yang lainnya diganti dengan surah yang dihafal, sekalipun akan menyebabkan tidak berurutan. Berarti hafal kuliah, hafalnya kul huwalampu apa? Dia baca pak kul huwalampu nih, dia para hafal kalau pada ya pengalaman ada pembinaan deka catin ya, elehan lah. Malam bela kul huwal sudah oga. Coba sih makalai tiara walid nah. Dia boleh baca boleh. Berarti rakaat pertama kul huwal, rakaat kedua kul huwal wali. Allah. Kalau dia boleh kan. Para nak berhemat ni, nak yang penting sampai apa? Selain tetap tanah omu, karena sepotongnya baca surah dari sunnah bah. Misalnya rakaat pertama baca kul huwal, rakaat kedua boleh dekon kita baca bani. Cukup baca Al-Fatihah, londo do. Dede. Pala da timajaan de di rumah itu apa hafal mu nae muge ordi kana homle dede. Walau iktada fi saniyati subuhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata wa yakra'u fi saniyati idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzilun kama afta bihi kamalu ar-raddadu wa tabi'ahu saykhuna fi fatawi. Jika misalnya seseorang mulai bermakmum pada rakaat kedua, makmum pada langsung rakaat kedua terlambat nah, tinakan rakaat ke pertama. Salat subuh hari Jumat dan mendengarkan imam membaca hal ata alal insani hin minad dahri lam yakun syai'a itu, maka setelah imam salam nanti kan berarti siapa masbuk dan ia meneruskan salatnya satu rakaat lagi tambahannya supaya membaca alif lam mim tanzilu. Hendaknya dia membaca itu surah As-Sajdah untuk makmum. Kalau persoalan non tapu makmum, kalau imam ti hafal lagi ya. Akhirnya ceritanya hafamena cerita ini. Hafamena baik imam maupun makmum. Maka disunahkan makmum itu membaca itu alif lam mim tanzilul kitabi apa nih? Ya pokoknya itu seterusnya itu. Wanefakon memang ini jarang dibaca oleh dia. Surah As-Sajdah nih, ya itu yang sunat. Jadi subuh hari itu sebenarnya itu bila dia baca pada itu ge sapoda gaina nih paywa uta dan paywa udah makmum ge imam na hafal, makmum semua siap, maka disunahkan membaca itu rakaat pertama adalah surah Sajdah mulai pertama sampai terakhir, kemudian rakaat keduanya adalah surah Al-Insan mulai ayat pertama sampai hari terakhir. Ente baru bertok nanti. Dia pelak dondo ga nanti para wali
sujud tilawah. Nah, nanti pas nanti itu fasabbi ya, itu sujud tilawah itu. Ya. Namun lakinna qadiyata kalamihi fi syarhi al-minhaj annahu yaqra'u fi saniyatihi idza qama hal ata. Namun kesimpulan dari pembahasan beliau dalam kitab Syarah Minhaj bahwa orang tersebut supaya membaca surah hal ata alal insan juga pada rakaat keduanya. Ya, meskipun rakaat imam ande ata ini sana terlambat sia baca walaupun surah al-insan karena memang diperintahkan untuk rakaat kedua itu membacanya adalah hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tetapi kan itu tadi sepot dagaina rakaat pertama itu membaca surah sajadah, rakaat keduanya adalah surah Al-Insan. Tetapi kalau masbuk pertama dikatakan bahwasanya karena kita sudah mendengar rakaat kedua itu telah imam telah membacakan surah Al-Insan, maka nanti kita bacanya setelah kita masbuk naik, kita membacanya surah As-Sajadah. Tetapi di dalam kitab dalam Syarah Minhaj dikatakan bahwasanya meskipun imam itu membaca surah Al-Insan pada rakaat kedua, karena kita masbuk, kita nanti begitu kita berdiri, kita pun tetap membaca kembali surah Al-Insan. Karena memang surah Al-Insan itu telah diperuntukkan rakaat kedua di sholat subuh. Jika imam tadi tidak membaca surah Al-Insan, maka nanti pada rakaat kedua makmum supaya membaca surah As-Sajadah dan surah Ad-Dahar, dua-duanya lebih mutawali. Batinan dendek pala makmum geri. Ya, sepokoknya sampai masih di dalam sih. Boleh terlambat baca wali ayat mutawali wali. Dalam satu rakaat dua surah. Pertama surah Sajadah dan surah Al-Insan dalam satu rakaat. Karena siapa masbuk luar biasa. Iya. Tapi begitulah kalau kita ingin mendapatkan keutamaannya. Terakhir sebelum kita tutup, wa in adrakal imama fi ruku'i saniyati, fakama laulam yakra syai'an fayaqra'a as-sajadata wa hal ata fi saniyati kama afta bi sayhuna. Jadi jika seorang makmum menemukan imam dalam keadaan ruku pada rakaat kedua, berarti ruku pada rakaat kedua, maka seperti halnya imam, baginya tidak membaca apa-apa, sehingga imam tidak bisa menanggung bacaan surah makmum. Karena itu, pada rakaat kedua-duanya, supaya membaca surah Ad-Dahar dan surah As-Sajadah, sebagaimana yang difatwakan oleh guru kami. Dua-duanya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan kita lanjutkan lagi besok hari masih dalam tataran suratul Fatihah, belum ruku karena rukun setelah ini adalah ruku. Jadi kita ini belum masuk ruku ya, masih dalam tataran Al-Fatihah dan di saat kita berdiri. Baik, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.